Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon waktu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ya buat kakak-kakak semua berhubungan dengan sosialisasi ini ya. Oke, ini suara saya jelas nggak ya? Atau ada yang nggak kedengeran atau putus-putus? Sudah Pak, siap. Jelas, Sudah jelas direkam Pak, juga jelas Pak. Pak. Oke, Aman-aman Pak. aman ya. Baik, terima kasih. Bismillah. Oke, sambil eh, kita diskusi ya, ini poinnya diskusi. Jadi wawancara ini lebih kepada pengenalan terkait PTTBS dan program yang akan dijalankan berhubungan dengan eh, hiring yang dilakukan oleh PTTBS ya. Nah, jadi seperti tadi sudah disampaikan, mengikuti standarisasi yang menurut kami itu baik ya dari pemerintah bahwa perlu ada pembekalan sebelum rekrutmen setiap karyawan yang ada ya. Kenapa? Karena kebutuhannya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, perkenalkan saya Teja, kebetulan saya diamanahi oleh PT TBS untuk memimpin PT Teman Berkah Sentosa yang di dalamnya juga udah ada organisasi yang berjalan ya. PT TBS ini memang masih boleh dibilang masih bayi ya, baru banget karena akhir tahun kemarin kami mendapatkan perizinan secara legal gitu ya. Nah, di dalam perjalanannya kami mengikuti seluruh pola yang ada untuk meningkatkan perusahaan gitu ya, pengembangan perusahaan termasuk pemberdayaan seluruh tim yang ada di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini kalau nanti ada pertanyaan, mohon waktu setelah 10 menit selesai informasi ini baru kita diskusi ya, bertanya silakan. Nah, ini implementasinya di sini adalah sosialisasi dan program TPT TBS yang digelar oleh Learning Center-nya TBS ya. Di sini nanti akan diinformasikan terkait jenjang karir, struktur organisasi, pengertian nanti keseluruhan program prosesnya, termasuk tanggung jawab gitu ya, yang akan diberikan oleh eh, PT TBS untuk seluruh kandidat pelamar di sini. Ya, nah ini eh, pertama ya di TBS Learning Center ini kalau kakak lihat bahwa ada lulusan ya yang nanti akan ikut dari TBS Learning Center atau TBS LC ini. Apa aja lulusannya? Nah, lulusannya itu macam-macam ya yang kita mau buat dari TBS Learning Center ini. Dari orang yang nggak ngerti TBS mungkin sekarang banyak yang belum tahu gitu ya. Tahunya cuma ada lowongan dari Job Street atau dari media-media lain ya, mungkin juga dari Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini eh, akhirnya bergabung. Nah, bergabung ini nanti poinnya dari yang belum tahu jadi tahu gitu ya. Ya mungkin di sini juga ada yang pengen tahu apa sih ini PTTBS gitu ya. Nah, di sini poinnya ya. Terus ada juga yang sampai bisa gitu. Bisa tuh punya kompetensi, punya pengetahuan berkaitan oh, aktivitas di sini itu apa-apa aja. Nah, tapi sasaran kita nggak di sini. Sasaran yang nanti kita lakukan sesuai dengan iklan yang ada di Job Street yang kami share itu ada di porsi kompeten ya. Kalau ini masih porsi awal ya, beginner ya. Nah, nanti juga akan ada dan newsletter untuk lulusan yang menjadi aplikator atau reseller gitu ya di sini ya. Karena PT TBS itu adalah perusahaan konsolidator gitu ya. Perusahaan yang mengelola banyak kerjasama dengan para produsen industri baik jasa maupun produk yang real ya yang kelihatan yang nanti bisa dikonsumsi. Tapi nanti kita fokus untuk aktivitasnya ada tiga sebetulnya, tapi dua yang nanti akan kita gencarkan untuk pekerjaan nanti yang akan dilakukan. Nah, yang kita akan fokus nanti ada di sini ya, kakak semua ya. Jadi hiringnya ada di poin ke 5, 6, 7, yaitu sebagai sales, sebagai sub agent atau sebagai agent dari PT TBS. Nah, ketiga ini yang nanti akan fokus diberikan pembelajaran ya untuk sampai ke tingkat ini apa-apa aja yang harus dilakukan. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Masud ya.
Nah, selain itu sebetulnya ada juga nih level-level selanjutan ya dari sini ya. Kalau dari PTTBS itu nanti bisa eh, ada learning center untuk leadernya, senior leader, manajer area, bahkan sampai ke konten kreator dan pengusaha ya, yang ya mungkin masih junior sampai nanti yang ekspor ya pengusahanya. Tapi catatannya saat ini kita hanya ada di yang ketiga ini ya, 5, 6, 7 yang di kotak putus-putus ini ya, dalam kotak putus-putus ini. Nah, nanti kakak-kakak akan sampai ke sini. Nah, sampai ke sini gimana? Nah, nanti ada prosesnya dari Pak Masud ya, pembelajaran. Oke, nah ini yang 6 berikutnya dari mulai 8 sampai 13 kita nggak akan bahas itu ya. Nanti mungkin pembelajarannya akan ada lagi. Nah, ini level kompetensi yang dibutuhkan, perlu diketahui oleh semua kakak-kakak yang ada di sini. Nanti levelnya tuh ada cuman novice ya, cuman ngikutin rule yang ada, oh pengen tahu seperti ini, oh bisa nih ngerjain ini gitu ya. Terus yang kedua ya eh, cuman beginner ya, cuman tahu dasar-dasarnya aja, bisa ngerjain tugas-tugas secara sederhana. Nah, yang ketiga ini yang kita cari. Nanti kakak-kakak akan kita create didik untuk mampu atau merencanakan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman ya, karena nanti ada eksperimen yang apa namanya praktek yang harus terus dilakukan gitu ya, sampai ke identifikasi bahwa kakak ini udah cukup gitu kompeten untuk jadi tim kami sebagai tadi ya sales agent atau agent gitu ya. Nah, kurikulumnya cukup panjang ya nanti ada. Nah, sementara 45 ini profesion dan expertnya itu nanti ya. Nanti ke depannya kalau sudah bergabung mungkin lebih dari setahun baru ada kesempatan untuk itu. Nah, ini strukturnya, fungsi dan strukturnya ada fungsi strategis, ada fungsi taktis dan operasional. Jadi secara leveling nanti akan ada seperti ini ya, di strategis ada di direksi gitu ya, terus strategi taktisnya ada tim operasional dan support gitu ya. Nah, di bawahnya tim operasional dan taktis tuh ada sales, marketing, HRD gitu ya. Nah, sementara yang sekarang dilakukan adalah di sales dan marketing ya, buat kakak-kakak semua. Levelnya masih di level staff ya atau agent ya. Nah, ini sekedar informasi legalitas dari PT TBS biar kakak-kakak makin pede gitu ya untuk bisa berkembang berinteraksi dengan PT TBS, bahwa PT TBS juga sudah mengantongi izin AHU-nya ya, izin AHU dari kementerian dan pemerintah yang berwenang termasuk dari Kepala Badan BKPM gitu ya, keluar nomor induk usahanya. Jadi kita sudah terlegal ya usahanya. Nah, ini kira-kira kalau dilihat dari strukturnya, kenapa harus kakak ketahui? Nah, ini biar biar nanti tahu bahwa perkembangan ke depan tuh akan seperti ini. Ini semua masih punya peluang ya buat kakak-kakak. Tapi yang sekarang sudah terkunci ada di level strategis di sini ya sama pemegang saham. Ini kita belum kembangin ke sini. Nanti kalau kalau ternyata kakak udah bisa berkontribusi cukup besar dan PD, kakak-kakak semua bisa masuk di level-level ini. Saat ini kakak ada level di supervisor dan staff. Nanti di sini ya, ini masih punya kesempatan sangat besar di sini. Nah, termasuk juga level manager yang nanti akan ada ya. Nah, operasional itu dari staff, supervisor sampai manajer. Bidang-bidangnya juga mulai dari yang di atas ya ada apa namanya admin, sales, marketing, keuangan dan lain sebagainya sampai kemitraannya juga ada. Nah, yang kita akan cari ini ada di kotak-kotak ini ya. Jadi sales, sales marketing dan mitra atau keagengan. Nah, produk-produknya ini ada kotak-kotak yang ada di bawah ini. Nanti lebih detailnya kita jelaskan di bawah. Nah, ini kira-kira pendetilan berhubungan dengan fokus dari kegiatan kita. Nanti kakak-kakak akan fokus untuk produk eh, travel ya, travel, tour and travel. Sebetulnya PT TBS itu eh, secara travelnya itu melayani domestik dan internasional. Hanya saja kami sekarang saat ini fokus untuk umroh dan haji. Kenapa umroh dan haji? Karena paket ini yang sampai saat ini eh, masih tinggi ya permintaannya. Bahkan mungkin secara bisnis untuk umroh dan haji ini nggak akan berakhir ya sampai hari kiamat ya, sepanjang Ka'bah masih ada. Insya Allah bisnisnya memang masih berjalan. Termasuk juga kompensasinya. Kompensasinya itu besar ya. Ini kalau dilihat sekilas paket-paket tur aja ada macam-macam ya, dari umroh yang premium, haji, Peroda sekarang juga lagi cash gitu ya, termasuk wisata halal ya. Wisata halal tuh eh,
wisata ke luar negara Islam kayak ke Cina, Korea, Jepang, ke negara Eropa, Amerika gitu ya. Biar aman dalam perjalanannya untuk bisa menikmati wisata di negara-negara tersebut ya. Aman, nyaman ya karena kita akan dilayani dengan program-program halal ya dari makanannya, dari perjalanan dan lain sebagainya. Nah, ini fee-nya cukup bagus lah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah properti. Nah, kenapa juga properti? Karena properti ini sangat variatif bisnisnya, termasuk juga kompensasi fee-nya tuh gede. Walaupun harga-harga properti sekarang itu mungkin banyak yang nggak masuk akal ya. Tapi dari kami ini propertinya ada yang mulai rumah itu, rumah mulai dari 100 jutaan ke atas gitu ya. 100 juta ini ada yang 130 dari Depok gitu ya. Kita udah jalin kerjasama. Mudah-mudahan kalau masih ada apa ininya rumahnya belum terjual kita masih bisa jualan di sini sampai yang residen ya kelas mewah puluhan juta puluhan juta puluhan miliar itu juga ada gitu ya. Residen sampai 2,7 miliar ini kemarin kita udah lakukan pengiklanan hanya saja penjualannya kebetulan dari agensi yang lain gitu ya. Termasuk perjualan juga lahan kosong gitu ya, tanah, kebun, gudang, rukos, hotel, bahkan gitu ya. Ini kita lakukan penjualan. Komisinya beragam ya. Mulai yang paling kecil tuh 0,3 sampai 2,5% komisi. Jadi gede banget ya dari nilai miliaran. Kalau 1% aja 1 miliar kita udah dapat 10 juta. Gitu. Itu udah melebihi MR gitu atau UMK yang ada di mungkin di mana yang terbesar ya pasti lebih besar itu ya. Cuman effortnya itu. Nah, pendidikan untuk ini kedua ini akan sangat intens ya dilakukan gitu ya. Sekarang fokus di tour and travel dulu. Nanti pada saat perjalanan ke depan yang di propertinya juga akan kita tingkatkan buat kakak-kakak semua. Nah, selanjutnya adalah digital kreatif. Digital kreatif ini nih yang nanti setiap hari kita akan berinteraksi bagaimana mendesain campaign meningkatkan kompetensi secara personal sebagai digital marketing gitu atau sales digital atau marketing digital gitu ya yang nanti akan diajarkan oleh Pak Masud. Nah, setiap hari kita akan berinteraksi terkait ini. Produknya dua tadi ya. Selain produk digital, produk dua tadi, tour and travel dan properti. Dan sementara yang lainnya ini kita nggak bahas, tapi sekilas aja di PT TBS juga ada trading distribusi ya, kayak apa layanan buat penjualan busana, apa, alat kecantikan, makanan kesehatan gitu ya, makanan diet, pertanian, ya peternakan itu kita jual. Fee-nya juga lumayan ya. Nah, kemudian ada juga konstruksi interior ini untuk pembangunan rumah di lahan kosong, renovasi atau interiornya aja atau desainnya aja gitu ya, atau konsultasi aja bisa. Lalu juga ada untuk layanan isi legal ini untuk kepengurusan perusahaan gitu ya, legalitas perusahaan mau bikin CP, UD gitu ya, usaha dagang atau bikin PT atau sekedar konsultasinya juga ada, termasuk perpajakannya juga nanti kita layani. Nah, terus ada lagi untuk edutainment, ini pendidikan buat anak-anak SMA yang mau masuk perguruan tinggi agar masuk perguruan tinggi negeri ya. Lalu yang terakhir ini yang juga nanti punya kesempatan buat kakak untuk kemitraan, keagenan ya. Kemitraan ini dari sebagai mitra afiliator atau reseller sampai ke agent ya. Sampai ke agent ini kita ada. Tapi kalau menjadi mitra pengusaha juga nanti ya, tapi ini nanti ke depan. Nah, ini wisadawan yang nanti akan ada dari TBS Learning Center itu, kita hanya fokus di sales aja ya. Sales ini ya tadi ya, ada di sales dan sub agent dan agent gitu ya. Nanti kita punya apa namanya MOU ya, yang kita akan signing di sini ya. Terus nanti usahanya juga travel dan properti, termasuk di kreatifnya. Tahapannya kita akan didik teman-teman itu dari mulai novice ya, dari beginner sampai ke kompeten gitu ya, jadi sales gitu ya. Nanti kelas-kelasnya ini sebetulnya berbeda ya. Ini sekedar informasi aja. Bahkan kita juga punya pemberdayaan kelas yang privat ya di hari Minggu itu bisa 10 sampai 30 orang. Nah, kelas-kelas ini kelas berbayar gitu ya. Kelas berbayar bisa juga dijualin, cuman kita nggak fokus di situ ya. Fokusnya lebih ke pemberdayaan kakak-kakak semua. Gitu mungkin dari saya, kakak Pak Masud, yang bisa
disampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, diskusi, silakan. Kak, ini saya tutup slide-nya ya. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, bisa lanjut ke Pak Masud. Pak Masud ini sebagai informasi, Kak, beliau menjadi manajer saat ini di ada di dua ya. Beliau manajer untuk tour and travel, terus sebagai manajer PJS di digital kreatif gitu ya. Nah, nanti ada tim lagi yang untuk properti itu manajernya ada Pak Hedi ya dengan manajer operasional. Begitu, kalau ada pertanyaan silakan aja ya, Kakak jangan ragu-ragu kalau misalkan mau bertanya. Pak Masud udah siap Baik, Pak. Pak. Kalau sambil nyiapin saya ngasih konfirmasi ya terkait kakak-kakak. Kakak ini langsung aja ya wawancara di sini. Porsinya seperti ini biar kakak-kakak paham. Terus yang penting sebetulnya punya kemauan untuk mengikuti semua proses yang ada di sini. Itu poin yang paling penting untuk kegiatan eh, di PT TBS ya. Artinya sepanjang ini kakak-kakak siap, insya Allah kita akan create kakak-kakak untuk menjadi tim PT TBS. Baik sebagai tim permanen gitu ya, jadi karyawan itu bisa, atau jadi tim profesional gitu ya, jadi salesnya profesional, sub agent dan agent juga profesional gitu ya, atau yang ngurusin yang keagentan dari tim permanen itu bisa. Persyaratan yang sekarang harus dipenuhi adalah kakak-kakak wajib memiliki laptop eh, atau komputer gitu ya, dan handphone tentunya. Termasuk juga punya sosial media ya, sosial media yang nanti kita akan belajar banyak interaksi untuk menggunakan eh, media kerja tadi ya, pakai laptop atau komputer dan handphone. Yang nanti akan banyak campaign-campaign yang harus didistribusi ke seluruh mitra ya, diajarkan gimana caranya melakukan campaign gitu ya. Terus kalau tadi dilihat mungkin jual rumah yang 1 miliar atau bahkan 10 miliar itu ada gitu ya, harga gitu, gimana caranya ya nyari itu. Nah, nanti diajarin di sini. Ya, tentunya kompensasinya akan sangat menarik kalau tadi dilihat ya, kita dapat kompensasi 1% aja misalkan ya, misalkan kita dapat 1% gitu ya. Nanti kontribusi dari 1% itu akan menjadi kompensasi yang diperhitungkan sangat besar buat kakak-kakak semua di sini. Ya, itu kalau dari properti. Dari umroh haji pun sama ya. Umroh haji nanti juga sama seperti itu gitu ya. Ya, kalau umroh haji kan harganya sekitar 30-an juta ya saat ini ya umroh ya Pak Masud ya. Kalau haji itu mulai dari apa namanya? Mungkin sekitar 200 jutaan lah ya. Kalau haji yang percepatan tapi ya, karena kami melayaninya adalah haji khusus ya, ibadah haji khusus. Artinya haji plus bukan yang reguler. Kalau reguler tuh ke pemerintahan ya registrasinya. Tapi kita yang haji khusus ya, yang percepatan atau tadi ya apa namanya haji haji plus lah ya, haji plus begitu. Itu mungkin kalau nanti ada pertanyaan di tengah jalan terkait tadi ya sosialisasi PT TBS dan programnya termasuk suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita akan ke selanjutnya dengan Pak Masud nanti berbicara lebih detail dan lebih teknis ya Pak Mas. Silakan Pak Mas. Baik, Pak Teja. Terima kasih teman-teman semua. Uh, Sebelumnya mungkin saya ingin tanya dulu untuk yang teman-teman yang hadir hari ini, silakan. Tadi saya udah chat dan beberapa sudah jawab nama dan domisili. Karena mungkin kami akan dalam praktek ini nanti akan mencontohkan kira-kira daerah mana yang akan saya ini juga apa namanya
yang akan saya contoh untuk bagaimana kita bisa membuat website ya, khususnya dalam membuat konten. Ini pertama ada Pak Herdi dari Bogor, terus ada Pak Julfa dari Cikarang, Pak Wildan dari Jakarta, Pak Kristi dari Bekasi, Pak Aksan dari Sukabumi, terus juga Pak Taufik Akbar Depok. Ini kelihatannya Jabodetabek ya, Pak Teja, untuk market kita, apa namanya, untuk pembelajaran hari ini khususkan di daerah Jabodetabek. Ya Pak, Jabodetabek sebetulnya sama ini kemarin tuh Tangerang dan Banten ya. Tangerang. Ya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Bapak Ibu semuanya, eh, seperti yang tadi disampaikan Pak Teja, jadi target kami sebetulnya teman-teman sebelum masuk ke dunia pekerjaan tentunya harus memiliki kompetensi ya. Nah, kompetensi dan ini cukup luas sebenarnya kompetensi ini. Dan yang kami ingin share di sini adalah terkait dengan digital marketing, khususnya di pembuatan konten, ya, pembuatan konten di dalam sebuah website. Karena ini ujung tombak perusahaan manapun. Ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan manapun, itu selalu ujungnya adalah selalu terkait dengan transaksi, terkait dengan jual beli, ya, apapun bisnisnya, apapun usahanya. Orang membuat pabrik, membuat usaha, itu selalu ujungnya adalah tenaga sales atau tenaga marketing gitu loh. Adapun bidang-bidang lainnya itu sebagai supporting atau penunjang, ya, penunjang. Nah, teman-teman walaupun teman-teman tertarik di bidang apapun itu, satu hal, mungkin di sini eh, seperti tadi kan ada leader, ada manajer dan seterusnya, itu tahap berikutnya. Namun sebagai hal yang basic, yang ingin kami tawarkan, yang kami ingin sebagai tenaga kerja itu tentunya memiliki sebuah kompetensi. Nah ya, jadi teman-teman, kami memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman, bagi yang betul-betul berminat nanti ya, sampai melakukan suatu proses pembelajaran karena kami sudah menyiapkan kurikulum ya. Ibarat teman-teman kuliah atau teman-teman sekolah itu sudah disiapkan kurikulum oleh kami. Eh, di situ adalah proses pembelajaran semua terkait dengan digital marketing yang cukup sederhana, teman-teman. Jadi teman-teman akan mendapatkan informasi dan tambahan kompetensi dari edukasi ini. Jadi kami akan mensimpelkan proses, yaitu terkait pembuatan. Itu garis besarnya cuma itu sebetulnya. Di dalamnya prosesnya juga tidak terlalu banyak sebenarnya karena teman-teman akan mendapatkan sebuah proses pembelajaran selama kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan, itu hal yang teknis ya terkait dengan digital marketing. Jadi penekanannya adalah kami ingin membentuk sebuah tim di mana tim awal itu memiliki sebuah kompetensi dasar atau basic, sehingga teman-teman, walaupun nanti fokusnya mungkin menjadi apapun ya, tapi hal basic ini menjadi satu hal, menjadi suatu yang diwajibkan, karena bagaimanapun yang namanya bisnis itu harus memiliki suatu alat, ya, sebagai suatu alat bantu untuk mengenalkan sebuah produk, apapun produknya sebetulnya teman-teman, karena produk itu sebagai alat, tapi adalah yang paling penting adalah bagaimana teman-teman memiliki sebuah tuh kompetensi khususnya di bidang digital, karena saat ini semua dimanapun teman-teman berusaha itu selalu pada umumnya menggunakan digital marketing ya, khususnya baik itu website, atau kalau yang organik itu mungkin melalui Facebook, iklan melalui Instagram atau melalui TikTok dan medsos lainnya gitu. Tapi semua yang ingin kami tekankan di sini adalah teman-teman dipastikan kami ingin menyiapkan tim sebagai seorang digital marketing yang memiliki kompetensi membuat sebuah website gitu. Baik, supaya kita lebih jelas, saya akan share saja ininya. Apa sih yang teman-teman akan ingin dapatkan ya, eh, dari proses
pembelajaran ini. Ya, jadi sekali lagi tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada tiga tiga hal yang ingin saya sampaikan. Itu yang pertama terkait kurikulum. Jadi sini teman-teman akan kami sudah siapkan kurikulum di bulan pertama sampai di bulan ketiga khusus untuknya pembelajaran. Terus eh, beserta target-targetnya ya, target-targetnya di mana yang kedua nanti teman-teman akan tunjukkan sama kami setelah hari ini, minggu ini, atau teman-teman sekarang belajar melihat praktek yang akan kami lakukan itu uh, apa progresnya, apa sebagai seperti teman-teman punya produk itu bagaimana masuk di ranking satu halaman Google, teman-teman ya. Nanti akan saya contoh apa perlihatkan. Terus yang nomor tiga adalah bagaimana cara membuat ya, cara membuat apa namanya konten ya, cara membuat konten yang simpel, bahkan nanti teman-teman dipastikan akan cepat proses membuatnya itu karena dalam waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Dan semua lembaran bahan-bahannya sudah kami siapkan. Jadi teman-teman tinggal tinggal mengerjakan karena eh, dalam suatu proses pembuatan website atau konten di dalam sebuah website itu terus terang aja teman-teman banyak yang harus dipersiapkan, termasuk termasuk keahlian atau apa namanya termasuk kompetensi-kompetensi lainnya seperti membuat gambar, membuat video, menganalisa kata kunci supaya masuk ke ranking satu Google gitu, terus menyiapkan gambarnya. Terus termasuk termasuk bagaimana kita menyusun sebuah apa namanya menyusun sebuah konten ya, menyusun sebuah konten dalam sebuah website gitu, teman-teman. Jadi yang pertama ini mungkin saya akan simpulkan apa garis bawahi bahwa yang pertama saya akan sharing terkait kurikulum. Jadi yang ini ada pembelajaran itu sekitar yang sifatnya apa namanya website atau membuat konten itu kurang lebihnya sekitar 3 bulan ya teman-teman, bahkan 1 bulan 2 bulan setengah sebetulnya. Terus berikutnya apa yang dipelajari ya, apa yang dipelajari. Jadi teman-teman seperti minggu hari ini atau siang ini saya akan share bagaimana menyiapkan lembaran kerja, menyiapkan 200 kata kunci. Terus kita juga menyiapkan nanti ada ChatGPT yang sebagai redaksional pembuatan konten. Terus kita menyiapkan Notepad untuk menyiapkan form supaya teman-teman akan lebih cepat dalam proses membuat konten tersebut sama menyiapkan gambar. Jadi ini yang pertama, yang kedua juga kita akan praktek membuat konten ya, teman-teman, membuat konten dengan WSP di website, sebuah website yaitu teman usaha Beats ID, dan nanti juga saya akan bagaimana mendaftarkan konten WSP ke Google Search Console sebagai infeksi untuk konten. Nah, nanti minggu-minggu berikutnya teman-teman akan belajar backlink internal maupun eksternal ya. Week ketiga ini review ya, review dari proses pembuatan konten sampai backlink internal dan eksternal. Kemudian kita teman-teman nanti juga akan belajar terkait dengan mengevaluasi konten supaya masuk ke halaman satu Google ya, halaman satu Google. Karena halaman satu Google itu penting sekali teman-teman supaya produk kita ini bisa yang dicari oleh orang itu bisa ketemu ya. Terus juga kita akan selain menganalisa, kita juga di week 4 ini teman-teman juga akan belajar supaya mengevaluasi hasil konten ini bagaimana supaya bisa masuk ke halaman 2, 3, maksudnya lebih dari 3 itu bagaimana masuk ke halaman satu. Dan teman-teman juga ada target di sini karena kita bukan hanya berteori, jadi teman-teman nanti ada targetnya per week ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada minat yang levelnya lebih tinggi, misalnya mau jadi agen, itu bisa membuat sampai 50 ya per minggu. Ini week kedua juga sudah 100, week 3 150, week 4 1 bulan sampai 200. Nah, nanti kalau teman-teman yang lulus ya mau memproses ini, itu nanti akan ada website yang kedua. Ya, website yang kedua yang akan kami sudah siapkan untuk teman-teman lebih ahli lagi. Karena di
di week kedua ini atau sorry di bulan kedua ini di week pertama itu teman-teman juga sudah mulai belajar tentang bagaimana konten itu masuk ke medsos ya, ke IG atau ke FB ya. Terus bagaimana yang halaman 3 ke atas itu bisa masuk ke halaman 1 Google. Terus kita juga akan review lagi, bahkan kita akan membuat backlink piramid ya teman-teman. Apa itu backlink piramid? Yaitu struktur struktur dari konten satu sama lain supaya ada terkait sehingga dipastikan konten yang sudah dibikin itu tetap berada di halaman 1 Google. Uh, Terus juga teman-teman nanti akan belajar tentang produknya itu sendiri, khususnya di ini produk umroh dan haji ya teman-teman. Di mana kita akan masukkan ke konten bagian atas, terus sama kita juga mungkin akan membuat sebuah form registrasi yang akan dimasukkan ke body per page. Itu nanti kita akan semua belajar lewat ChatGPT, teman-teman prosesnya. Eh, Berikutnya juga nanti teman-teman di minggu keempat pada saat kita belajar di 2 bulan. Nah, ini yang sangat menarik bagi teman-teman yang serius mau mengikuti proses pembelajaran ini nanti bisa mengaudit. Teman-teman bisa mengaudit konten kita itu seperti apa sih kondisinya. Nah, untuk hal tersebut insya Allah kami akan sharingkan nanti sebentar lagi di prakteknya ya teman-teman, supaya nanti tahu bagaimana cara membuat konten secara sederhana melalui proses ChatGPT. Nah, untuk yang minggu ketiganya nanti ini lebih ke arah pembentukan tim ya. Pembentukan tim karena teman-teman nanti akan apa namanya akan tahu akan apa bekerja sama untuk menunjang karir teman-teman. Jadi setelah agent nanti juga akan dijadikan leader, termasuk bagaimana teman-teman juga sudah bisa nanti memberikan materi apa yang saya sampaikan hari ini. 3 bulan atau 4 bulan kemudian teman-teman juga bisa untuk melakukan proses pembelajaran ke eh, generasi berikutnya. Supaya teman-teman nanti punya tim dan punya struktur organisasi, teman-teman. Nah, ini materi. Nah, di dalamnya mungkin saya akan singgung sedikit bahwa apa yang dipelajari ini semua ada indikatornya, teman-teman ya. Nanti teman-teman akan belajar CTR, ada itu impresi, apa itu ranking, ya masuk ke ranking 1 Google, terus ada istilah query, bagaimana berapa jumlah konten yang diindik di dalam Google Search Console, ada backlinknya itu ada berapa, backlink eksternal maupun internal. Bahkan yang terakhir ini yang paling penting, ujungnya adalah bagaimana teman-teman nanti belajar klik. Jadi konten yang kita buat itu berapa jumlah kliknya. Terus dari klik itu bagaimana masuk ke WA. Itu gambarannya. Nah, supaya teman-teman lebih mengerti, ini saya akan masuk ke yang kedua. Jadi apa sih yang saya ceritakan ini supaya teman-teman juga punya gambaran. Kita contohkan ya teman-teman ya. Kita contohkan ini lembaran kerja ya. Lembaran kerja ini sudah ini salah satu ya buatan teman-teman semua sebagai seperti peserta ya yang lain. Eh, ini sebagai eh, contoh ya. Misalnya saya akan membuat ini ya kata kunci ya. Ini kata kunci. Kata kunci ini coba saya akan eh, masukkan ke saya akan ganti ya. Seperti ini contohnya ya. Umroh di bulan Januari Kabupaten ya di Kabupaten Bogor. Nah, kata kunci ini ya kata kunci ini masuk ya. Jadi orang yang ingin mencari umroh di bulan Januari di daerah Bogor ya. Ini ini itu teman-teman ya. Eh, kita lihat lagi contoh berikutnya, misalnya di bulan Juli ya. Kita cari di bulan Juli. Ini masih panjang. Oke, saya eh, bulan Juli ya. Ini kata kunci ya, teman-teman. Kata kunci saya akan tulis juga di sini. Paket umroh terbaik di Juli di Kota Bogor. Nah, ini seperti yang ini nih punya saya sebetulnya tajumroh.com. Ini masuk. Nanti apakah ini masuk ke ranking
Nah, ini ada masuk di daerah Bogor untuk bulan Juli ya, sama-sama bulan Juli. eh, cuma ini masuk di halaman 2 teman-teman ya, masuk di halaman 2. Nah, sekarang ini contohnya. Mungkin saya akan sedikit apa namanya, contoh yang lain ya. Misalnya ini ya teman-teman. Ini di Juli daerah Tangerang ya. Jadi website ini masuk ke halaman berapa sih gitu loh. Masuk ke halaman berapa? Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini masuk Juli daerah Tangerang ya, teman-teman. Harga umroh terbaik Juli. Jadi masuk ke halaman 1 ya, teman-teman ya. Kira-kira cukup menarik nggak teman-teman kalau setiap kita membuat kata kunci dalam sebuah konten itu masuk ke halaman 1 Google gitu. Karena peluangnya akan diklik ya, peluangnya akan diklik. Seperti ini, misalnya dia akan klik seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian dibuka, ya, dibuka seperti ini, kemudian baca. eh, Setelah tertarik, dia kemungkinan akan masuk ke akan klik ini. Nah, ini yang disebut dengan lead, teman-teman. Masuk ke WA ya, masuk ke WA. Itu yang disebut dengan eh, lead ya, teman-teman. Nah, untuk yang paket apa namanya, untuk yang umroh, yang ini gimana gitu loh, yang properti misalnya. Ya, saya mungkin akan saya contohkan juga. Nah, misalnya ini teman-teman ya, biaya properti minimalis ya. Saya akan perlihatkan ke teman-teman apakah ini juga masuk ya, copy paste ya. Jadi orang ingin tahu biaya properti minimalis di daerah Bekasi ya. Eh, nah, ini masuk juga ya teman-teman. Eh, ini portalnya portal yang punya kami juga ya kan seperti ini, sehingga masuk ke halaman 1. Kemungkinan kan akan diklik ya. Atau kita contoh yang ini nih teman-teman ya. Ini pun sama teman-teman. Biaya umroh, biaya pembuatan properti. Ya, coba ingin kita cek. Nah, ini masuk ke halaman 1 Google gitu. Jadi orang yang menulis biaya berapa properti untuk tipe, orang mungkin pengen mencari rumah yang tipe 36 atau 45 atau 60 di daerah Bekasi. Ini masuk dan kita klik seperti ini teman-teman. Nah, atau saya mungkin contoh lain ya. Misalnya eh, promo umroh Agustus di daerah misalnya dari Bogor udah kasih, oke lah, katakan Bogor ya. Ini untuk bulan Agustus ya, untuk bulan Agustus. Nah, ini kebetulan yang punya kami juga. Nah, seperti yang teman usaha ini masuk ya, promo umroh Agustus Bogor. Ini kita diklik. Setelah diklik, baca-baca kemungkinan akan klik ini. Nah, itu teman-teman, salah satu kenapa teman-teman, insya Allah kita dapat pembelajaran untuk masuk ke halaman 1 Google. Nah, ini sebenarnya ada rahasianya teman-teman ya, ada rahasianya. Nah, ini rahasianya akan saya buka di bagaimana cara membuatnya gitu, teman-teman. Itu yang paling penting. Bagaimana cara membuatnya seperti yang kami sampaikan ini sehingga masuk ke halaman 1 Google. Kira-kira untuk belajar seperti ini menarik nggak teman-teman? Barangkali mau ada komentar, silakan. Atau ada yang perlu ditanyakan teman-teman untuk belajar seperti seperti ini, eh, cukup menarik atau tidak teman-teman? Menarik Pak, menarik Pak, menarik Pak. Eh, nah, sekarang bagaimana cara prakteknya ya teman-teman? Cara membuatnya ya, cara membuatnya. Eh, ini sekali lagi
pembelajaran ini direkam teman-teman, nanti insya Allah teman-teman akan prakteknya nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara membuatnya ya, cara membuatnya. Kurang lebih sekarang jam 14.21. Namun saya akan sedikit jelaskan kembali untuk bagaimana cara membuatnya. Nah, seperti yang saya tadi sudah sampaikan, persiapannya itu yang pertama ya teman-teman harus menyiapkan yang pertama itu lembaran kerja seperti ini ya. Lembaran kerja ini yang disebut dengan lembaran kerja. Nanti akan diisi lembaran kerja ini ya, akan diisi. Terus yang kedua setelah lembaran kerja yaitu menyiapkan notepad ya. Notepad seperti ini karena di dalamnya sudah ada form ya, form untuk ChatGPT ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga menyiapkan ChatGPT seperti ini ya. Nanti cari yang gratis juga sama ya. Ini ChatGPT ya, untuk membuat sebuah konten nanti ada strukturnya. Nanti saya akan jelaskan pada saat praktek. Yang keempat, kita juga siapkan gambarnya ya, teman-teman akan siapkan eh, gambarnya. Gambar tuh maksudnya eh, seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada 200 ya, ada 200 totalnya ini teman-teman. Totalnya ada 200 untuk sampai teman-teman bisa kalau sampai menyelesaikan ya. Eh, Terus tapi yang dipakai nanti hanya cukup satu aja karena kita mau praktek hari ini cuma satu. Yang berikutnya kata kunci ya. Kata kunci sendiri sebenarnya udah ada di lembaran kerja sebanyak 200. Dan ini saya akan tunjukkan bahwa teman-teman membuat sebanyak 200 ini sebenarnya cepat aja teman-teman. Eh, ini contohnya Bu Astuti pernah bikin dari mulai tanggal 21, oh sorry, mulai di awal tanggal 14 ke tanggal 28, kurang lebih sekitar 2 minggu teman-teman. Itu akan cepat. Kenapa bisa cepat seperti ini? Karena semua sudah dipersiapkan teman-teman ya. Nah, kita akan langsung kita contohkan ya. Saya akan langsung contohkan. Nah, ini teman-teman ya, saya akan buka di sini. Nah, ini apa websitenya ya? Websitenya itu Teman Usaha Biz ID. Saya ini langsung masuk ya, udah masuk ke ke dalam eh, apa namanya website. Nah, jadi nanti masuk ke sini ya. Setelah itu pilih produk. Nah, untuk kategori ini nanti sebetulnya semua udah nanti bisa dibuatkan saja karena supaya teman-teman langsung praktek ya ke produk. Ya, sekarang 14.24 kita langsung praktek. Berapa lama saya akan membuat? Klik produk. Nah, ini ada kategori. Nah, ini kategori di nama saya aja ya. Yang berikutnya adalah judul. Nah, judul saya masuk ke lembaran kerja. Ini lembaran kerja saya masih kosong. Saya akan ambil saja. Misalnya ini teman-teman ya. Nah, untuk wilayahnya mungkin saya akan ganti jangan di daerah Bogor. Untuk wilayah Cikarang ya. Untuk wilayah Cikarang. Ya. Jadi paket saya akan membuat paket umroh terbaik untuk bulan Agustus yang akan datang 2000 untuk wilayah Cikarang. Saya akan copy ya. Ini akan saya copy, masukkan ke sini teman-teman. Masukkan ke nama produk ya. Terus berikutnya adalah membuat gambar, memasukkan gambar. Nah, ini kita akan seperti ini. Kita akan buat di sini. Kita kopas teman-teman ya. Kopas. Saya akan kopas langsung ke eh, gambar ini saya kasih judul paket umroh terbaik Agustus Cikarang ya. Seperti ini. Sudah begitu sudah selesai saya akan masuk lagi ke sini teman-teman. Pilih pilih gambar yang tadi saya akan masukkan. Gambar berikutnya ke ini. Nah, ini saya akan kopas ya. Paket umroh terbaik Agustus Cikarang. Seperti ini saya akan open. Nah, ini masuk ya. Jadi judul sama nama file gambar itu harus sama. Nah, berikutnya adalah deskripsi. Deskripsi ini adalah konten. Nah, untuk konten ini kita akan masuk
ke ChatGPT ya. Tapi saya akan buka dulu ininya. Saya ganti dulu judulnya ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit teman-teman supaya ada pengertian terkait dengan struktur ChatGPT, buat prompt untuk ChatGPT sehingga teman-teman mengerti kenapa nanti ini dibuat supaya masuk ke ranking 1 Google, teman-teman. Ini adalah uh, terus terang ini adalah rahasia kita ada di sini, teman-teman. Ini sangat-sangat penting bagaimana membuat sebuah konten dengan struktur yang benar. Kalau strukturnya salah, itu tidak akan pernah masuk ke ranking 1 Google gitu. Kalaupun ada mungkin perlu diedit yang cukup lama. Nah, kalau dengan cara ini, sesimpel ini, insya Allah akan masuk ke ranking 1 Google yang tadi saya sudah tunjukkan ya. Jadi kita akan membuat 900 kata dengan judul paket umroh terbaik dengan struktur. Nah, ini dengan gunakan kaidah penulisan SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, ini paragraf pertamanya akan menunjukkan kata kunci ya. Paragraf pertama di awal paragraf akan menunjukkan kata kunci. Terus 70% menggunakan bahasa emosional supaya si pembaca betul-betul merasa termotivasi untuk ikut ya, untuk bergabung atau ikut daftar untuk umroh karena tertarik dengan bahasa yang disampaikan oleh ChatGPT. Berikutnya juga ini ada rahasia berikutnya adalah H1 ada 1, H2 ada 4, H3 ada 4. Ini maksudnya ini struktur penulisan, teknik penulisan di website itu harus mengandung kata struktur yang ini, teman-teman. Berikutnya rahasia berikutnya adalah 5 kata kunci LSI, 4 sampai 5 suku kata. Ini akan tersebar ya. Ini juga sebagai nanti akan membantu strategi berikutnya untuk membuat eksternal dan internali ya, teman-teman. Terus ada 8 alasan ini tuh harus mencantumkan kata kunci LSI 4 sampai 5 suku kata untuk memberikan apa namanya feedback. Dan di sini juga memberikan cashback ini untuk yang 3 juta ini saya nggak perlu karena saya bisa jadi ini kalau untuk 1 juta bisa saja ini saya mendaftarkan yang 1 orang. Ini sebagai bentuk promosi. Ya, bisa saja saya akan masukkan ini. Terus H2, H3 itu sebagai 10 pertanyaan dan jawaban yang mengandung kata kunci. Dan ini tersebar. Jadi ini teman-teman ini sebenarnya from ini pengaruhnya 90% itu berpengaruh terhadap masuk atau tidaknya teman-teman masuk ke halaman 1 Google. Saya buka ya. Seperti ini. Nah, ini akan saya masukkan ke ChatGPT, teman-teman, ke sini. Ya, tinggal dituliskan. Nah, ini tinggal kopas, teman-teman. Jadi si GPT bicara, saya akan nulis 900 kata, judulnya ini, strukturnya ini, tebal miring, terus semuanya. Nah, ini teman-teman ya, ini jadilah seperti ini. Sekali lagi, ini adalah bentuk strategi dalam cara menulis sebuah konten di website menggunakan alat bantu ChatGPT. Kayak gitu teman-teman ya. Ini kita tinggal copy, masukkan ke masukkan ke sini teman-teman ya. Saya akan copy. Nah, berikutnya ini teman-teman, berikutnya saya akan olah ini tulis COWA. Karena tujuannya adalah supaya masuk ke WA yang nama milik teman-teman. Kira-kira ini di tengah-tengah akan saya tulis SEO baca. Ini juga strategi untuk supaya konten kita sudah diimbangi dengan internal. Ya. Berikutnya saya akan terakhir akan saya tulis di sini COWA, SEO baca. Sorry, sebelumnya ini SEO deny. SEO deny. Itu teman-teman. Nah, sekarang kata kunci yang ini nih, teman-teman, kata kunci atau judul ini akan saya masukkan ke sini, teman-teman. Tag keyword ya, sama meta keyword. Terakhir ada sini ya, meta deskripsi. Meta deskripsi juga saya akan buat satu lagi. Tolong buatkan 200 deskripsi yang menarik dengan 150 kata. Ini juga sama teman-teman supaya
deskripsinya cukup menarik ya teman-teman. Saya akan buat di ChatGPT juga. Mungkin karena ini kita mau dalam pembelajaran, saya akan tidak terlalu banyak supaya cepat aja 10 ya. 10. Nah, ini kata kunci ini tinggal saya ambil yang pertama aja kok, saya kopas ya supaya cepat. Sorry. Saya kopas kata kunci ini, eh, masukkan ke sini teman-teman ya. Ini udah selesai. Berikutnya ini hidden content, saya tulis SEO deny. SEO deny ini sebenarnya kata kunci teman-teman. Terus ini home, judul, sorry, Eh, ini kata kunci saya ambil dari sini. Ini kata kunci WhatsApp. Ini WhatsApp. Ini Assalamualaikum. Di sini saya tulis teman usaha Beats ID. Nah, sudah selesai, tinggal submit teman-teman. Ya, submit. Nah, ini akan saya cek eh, di atau di sini aja deh. Nah, jadi eh, di beranda. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Yang dibikin ini ya, yang tadi udah dibikin sudah selesai. Nah, ini yang terjadi adalah judul, ada nomor, terus ada ini yang di tengah-tengah tadi yang saya baca 2, terus di sini juga ada nih, ini kami udah siapkan ada 5 tadi kata kunci ya, LSI. Terus di sini ada nomor HP dan eh, apa COD naik. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang saya harus masukkan ke lembaran kerja ini. Saya copy ya, saya kembali masukkan ke lembaran kerja ini, teman-teman ya. Nah, ini saya copy di sini. Berikutnya saya tulis juga yang tadi. Ini saya sebetulnya yang kata kunci ini apa namanya yang ini juga deskripsi saya copy juga ya teman-teman ya. Saya copy juga ya. Saya copy masukkan ke sini teman-teman. Terus tadi selesai di jam 14.32 ya teman-teman ini 14.32 di sini. Eh, tanggal sekarang tanggal 21 Juni Aduh. 2025 jam 14.32. Nah, berikutnya ini yang ini saya akan daftarkan ke Google Search Console, teman-teman. Google Search Console seperti ini, buka di Google Search Console. Sebetulnya caranya kalau pengen tahu dari awal ini tulis Google Search Console ya, teman-teman. Klik ini, klik ini nanti akan masuk ke teman usaha Biz ID ya. Ini saya kopas link artikelnya di Kopas. Berikutnya tes. Ini tujuannya adalah untuk mendaftarkan eh, konten masuk ke Google ya, supaya akan terindeks. Dengan terindeks itu berarti 3 jam kemudian sebetulnya itu bisa terindeks insya Allah dan bisa masuk ke halaman 1, 2, atau 3 dari Google. Seperti itu, teman-teman. Ya, sebentar lagi nanti saya ini hanya beberapa detik lagi, teman-teman. Ini sedang melakukan proses testing ya. Ini udah ada pertanyaan Pak Masud, mau sekalian dijawab atau lanjut ini dulu? Sebentar lagi nih, Pak. Setelah ini Baik, langsung ke pertanyaan. baik Pak. Nah, udah selesai nih. Terakhir request indexing ya.
Nah, udah terindeks. Nah, kalau terindeks saya udah masukkan ke sini teman-teman ya. Ini tanggal 21 jamnya sekarang 36. 35, sorry 36. Itu Kak Teja sudah selesai. Ini yang tadi yang satu itu langkah satu ya teman-teman. Kalau kita lihat ke atas ini langkah satu. Langkah satu. Langkah duanya proses indeks ini. Langkah tiganya dan empatnya nanti masuk ke ranking berapa gitu. Baik Pak, itu Langsung, saja Pak. Terima baik, kasih terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Masud. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Ini Iya di siap. chat sudah ada pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau open mic juga nggak apa-apa ya. Ini dari Pak Aksan Pangestu, perihal konten mesin pencarian Google, Pak. Apakah IP address dari setiap perangkat itu berpengaruh dengan mesin pencarian konten konten kita di Google? Nah, ini ada contohnya. Misalkan perangkat A muncul di mesin pencarian Google di halaman pertama, perangkat B, C, D dengan IP address berbeda itu akan muncul di halaman pertama mesin pencarian atau berbeda. Gimana, Pak? eh Ya, untuk menjawab ini, saya beberapa kali untuk perangkat itu sebetulnya nggak terlalu bermasalah, teman-teman. Eh, Perangkat yang berbeda itu sama aja, kecuali itu perangkat misalnya gini. Ini saya bikin di sini ya, teman-teman ya, di di apa namanya di nomor WA ini, nomor WA ini. Itu memang kecenderungannya itu akan selalu ke ranking satu. Tapi untuk mengetesnya itu jangan di email. Jadi yang banyak pengaruh itu sebenarnya di email, di email bukan di perangkat. Kalau perangkat sih sama aja. Di perangkat manapun sama aja. Eh, Coba aja teman-teman apa yang saya eh, tulis itu masuk ke ranking berapa itu nanti kurang lebihnya akan sama, teman-teman. Ranking satu tetap di perangkat A ranking satu, di perangkat B ranking satu. Tapi kalau memang di rangkat tidak masuk ranking halaman satu, itu juga di halaman lain juga tetap tidak sama gitu loh. Justru yang paling berpengaruh itu sebenarnya di email, email si pembuat. Kalau email pembuat itu kecenderungannya memang akan menjadi lebih baik gitu. Tapi ke email-email berikutnya itu sama aja, email maupun perangkat ya, maupun API address karena API address ini terkait dengan perangkat. Gitu teman-teman Art- saya jawab jawabannya. ya, artinya kalau secara perangkat di setiap pemilik perangkat ya itu nggak berpengaruh. Yang paling pengaruh itu di email address-nya ya Pak. Iya di email ini si pembuatnya, Si pembuatnya ya. ya Jadi si email kalau pembuat. dia punya email A, ini misalnya si A, perangkat A nih punya email nomor satu sama email nomor dua. Ternyata yang aktif itu email nomor satu. Nah itu yang pengaruh berarti yang nomor satu gitu ya Pak ya. Karena Iya, yang yang satu itu cenderung lebih lebih mudah masuk terindeks. Maksudnya masuk ke halaman satunya tuh insya Allah akan bagus lah gitu. Tapi ya, kalau ke email berikutnya itu udah sama aja, email yang berbeda, perangkat yang berbeda, itu hasilnya akan sama saja. ya. Oke, benar-benar menjawab ya. Kalau nggak kurang menjawab, mungkin bisa open mic. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah keyword dari konten tersebut berpengaruh pada mesin pencarian? Misalkan orang A mencari artikel di Google Keyword, harga umroh terbaik di Bogor 2025. Sementara dengan orang B mencari artikel di Google dengan keyword harga rumah umroh Bogor, harga umroh Bogor. Itu hasilnya tetap sama atau berbeda atau hasil yang muncul di pencarian Google-nya gimana itu? Sama atau berbeda? Ini kan yang membedakan adalah harga umroh terbaik di Bogor sama harga umroh saja Bogor kan. Nah, eh, kata kunci ini jadi ya, menjadi perhatian ya. Kata kunci semakin panjang itu disebut dengan long tail. Long tail ini eh, kata kunci yang memang biasanya orang lebih cenderung untuk mencarinya atau
orang itu kalau semakin panjang biasanya itu cenderung orang akan lebih serius, lebih lebih apa ya, lebih bukan lebih serius, lebih dibutuhkan gitu loh. Kalau yang pendek, misalnya hanya 3 kata, itu biasanya orang belum tentu karena secara psikologis semakin panjang menulis itu semakin kita kecenderungan membutuhkan. Nah, kata kunci yang baik adalah kata kunci di mana orang menulisnya itu lebih panjang dan kita juga berusaha menulis yang lebih panjang untuk mengikuti, walaupun secara jadi volume yang lebih panjang itu akan lebih banyak ya, volume yang lebih panjang itu lebih banyak orang membutuhkan yang sebenarnya. Tapi kalau yang cuma pendek biasanya hanya ingin mengecek aja, tidak memutuskan gitu loh. Itu nilai nilai psikologis. Jadi di website itu ada untuk kepentingan apa si pembuat itu hanya biasanya yang pendek ya. Tapi kalau untuk kepentingan si customer biasanya lebih panjang dan kita menyiapkan kata kunci itu lebih panjang. 4 huruf, 4-5 huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, ini rahasia juga nih teman-teman gitu loh. Kenapa kami membuat kata kunci dalam sebuah website itu hampir mirip teman-teman. Jadi kata kuncinya itu misalnya nih contoh ya teman-teman ya. Ini ada travel umroh terpercaya, paket umroh terpercaya, harga umroh terpercaya. Jadi 5. Biaya umroh terpercaya sama promo umroh terpercaya. Ini 5 ini ini sudah menjadi strategi kita. Kadang orang menulisnya itu biaya umroh terpercaya Agustus. Itu yang muncul nanti bukan biaya umroh terpercaya, tapi harga umroh terpercaya Agustus Bogor. Nah, itu orang tetap akan cenderung ngeklik. Walaupun orang nulisnya biaya, tapi yang muncul harga. Tapi karena ada umroh bulan Agustus di kota Bogor, maka mereka akan cenderung akan ngeklik. Makanya kenapa kita membuat kata kunci ini ada kemiripan. Yang membedakan adalah satu kata di awal saja. Itu teman-teman. Di sini juga sama variatifnya. Contoh lagi nih. Ini 4 huruf ya, 4 kata. Kecenderungan yang ini lulus 5 kata, nanti yang 4 kata itu kadang akan muncul loh teman-teman di ranking pencarian gitu loh. Coba kita contohkan ya teman-teman seperti ini ya. Saya akan contohkan supaya teman-teman memiliki satu pemahaman yang lebih utuh ya. Coba kita tes. Travel umroh terpercaya Agustus Bogor. Kebetulan ini yang masuk yang punya saya semua ya teman-teman, karena ini juga saya nargetin kata kunci yang seperti ini ya teman-teman. Ini yang akhirnya .com. Memang akhirnya .com ini lebih kuat ya teman-teman. Terus sang aja ini kalau yang akhirannya Biz ID itu agak sedikit lemah dibandingkan yang .com sebetulnya teman-teman. Ini untuk Agustus ternyata nggak masuk. Eh, ini nggak masuk teman-teman. Saya kasih contoh yang karena ini sudah lama tidak diupdate, memang bisa mengakibatkan penurunan peringkat. Nah, itu nanti ada strateginya berikutnya, teman-teman. Ini untuk wilayah Bogor udah mulai agak lemah nih. Saya akan apalagi yang travel gini, teman-teman. Travel ini agak berat. Kata kunci travel ini agak berat. Nah, ini punya saya masuk ya, yang Juli, teman-teman. Yang sama nih, teman-teman ya, sama. Jadi 5 kata yang muncul 4 kata gitu, teman-teman. Jadi yang lebih sedikitnya akan lebih cenderung untuk ke bawah, teman-teman. Lebih ke bawah ya. Ini Juli Bekasi 4 kata, 5 kata, yang 4 katanya yang akan masuk, teman-teman. Itu gambarnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini kan sama nih, teman-teman ya. Jenis ininya sama. Make WSP ya, seperti itu.
Kira-kira itu Pak jawaban dari saya Pak. Ya, mungkin ada yang lebih ringkas dari pertanyaan ini, Pak. Karena di atas itu poinnya adalah apakah keyword dari konten tersebut berpengaruh pada mesin pencarian? Nah, mungkin jawaban singkatnya apa? Keyword itu dari konten berpengaruh ke mesin pencarian. Artinya pengaruhnya apa sih ya keyword tersebut? Itu yang kalau saya tangkap ya, Pak. Eh, jadi gini, setiap kata kunci apa yang membuat mungkin pertanyaannya lebih tegasnya kata kunci yang supaya masuk yang mempengaruhi kata kunci itu masuk ke Google barangkali itu yang lebih tepat ya. Maksudnya karena tujuan utama orang membuat konten itu pertama yang harus dibuat itu adalah kata kunci. Nah, pertanyaannya adalah kata kunci ini bagaimana supaya bisa masuk ke ranking satu Google gitu, teman. Seperti itu. Nah, supaya masuk ke ranking Google ada beberapa persyaratan. Nah, makanya persyaratan itu sebenarnya akan dipelajari lebih detailnya sampai 2 bulan tersebut karena mungkin hari ini tidak cukup karena eh, kurikulum yang kami ajarkan itu juga salah satu untuk eh, membuat kata kunci itu bukan hanya sekedar muncul tapi bertahan. Bahkan bisa Oke, menggeser yang di atas 3 bisa masuk ke ranking 2 atau satu. Itu Pak ya. Sip. ininya. Baik, Pak Masud, terima kasih banyak penjelasannya luar biasa ini. Mungkin ada yang mau langsung open mic kalau mau bertanya, silakan. Kalau mau ada yang langsung. Nah, kalau nggak ada, mungkin eh, tambahan dari saya ya, buat semua kakak-kakak di sini, bahwa untuk semua pembelajaran ini ada prosesnya, gitu ya, ada prosesnya. Jadi akan dipastikan sampai betul-betul paham gitu ya melakukan semua aktivitas yang ada di sini. Nah, ketika sudah paham, sebetulnya nih, ya, kalau misalkan nanti mau mandiri menghasilkan langsung cuan, artinya bisa langsung ada penghasilan secara pribadi maupun buat perusahaan, itu udah bisa, gitu ya, udah bisa. Udah bisa caranya gimana ya tentunya nanti kurikulum ini yang perlu dijabarkan lebih detail seperti tadi Pak Masud sampaikan ya. Nah nanti kita akan terus ada pertemuan rutin ya Pak Masud Ya, di hari Sabtu ya Pak ya. Sabtu betul. pagi ya Pak ya, benar ya Pak. Sabtu pagi eh, itu rutin seperti yang tadi disampaikan, saya sampaikan kalau misal ternyata eh, ada minimal 10 sampai 30 orang kita bisa buatkan untuk private ya biar nanti pendalamannya terhadap pemahaman ke semua proses untuk aktivitas digital marketing ini betul-betul sempurna ya. Gitu, silakan Pak Mahfud kalau ada lagi yang mau disampaikan. Ya teman-teman, sekali lagi ini adalah proses pembelajaran di awal. Lebih detailnya, makanya ikuti nanti proses pembelajaran selama 2 minggu, sorry, iya 2 bulan, sorry. Prosesnya per week kita akan selalu belajar. Bahkan tadi Pak Teddy sudah menyampaikan, kita akan bisa juga belajar secara verified bagi teman-teman yang punya motivasi tinggi tentunya. Dan salah satu syaratnya adalah eh, teman-teman juga membuktikan bahwa sesuai dengan kurikulum tadi kan kita ada target ya teman-teman ya. Ada 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 target seperti ini teman-teman ya. Nah, ini. Jadi teman-teman yang mau mengikuti pola ini, teman-teman, jadi antara belajar sama praktek itu seimbang, teman-teman. Nah, ini ada targetnya, teman-teman. Nanti teman-teman yang mau mengikuti pola yang ini, target ini, teman-temannya, misalnya 2 bulan itu, 1 bulan itu mencapai 200 konten. Nah, nanti di bulan berikutnya bisa aja kita akan melakukan proses secara private sehingga materi-materi ini secara secara langsung akan terserap gitu. Langsung kita praktek bahkan langsung konsultasi. Termasuk bagaimana kita memahami proses CTR ini teman-teman, ya, backlink dan seterusnya. Eh, ini juga eh, website yang ada itu perlu dikonsultasikan sehingga hasilnya akan jauh eh, lebih bagus gitu teman-teman. Kira-kira itu Pak sebagai tambahan. Terima kasih Pak Masud. Ini ada pertanyaan, apakah ada grup WA-nya Pak Masud?
Apa ada WA grup ya Pak? WA Iya, grup nanti ada ya Pak Teja ada ya. nanti akan Oke, siap. mengundang. Nah, nanti ada untuk para eh, pembelajar, ada grup WA ya untuk berdiskusi atau saling komunikasi gitu ya, untuk melihat kayak apa proses nanti yang berjalan gitu ya. Oh Baik. ya, satu lagi Bapak sebelum diakhiri nanti teman-teman akan mendapat bagi yang mau ya nanti hubungin Pak Teja. Kami menyediakan ada 4 ya. Yang pertama lembaran kerja itu teman-teman akan didapatkan lembaran kerja yang kami sudah siapkan seperti ini lembaran kerja. Terus kedua ini akan mendapatkan ini apa namanya prompt ya. Terus prompt untuk ngisi ChatGPT. Yang ketiga nanti ada gambar juga. Eh, jadi gambar ini juga perlu teman-teman miliki ya. Yang terakhir nanti kata kunci ya kata kunci nanti sudah ada di lembaran kerja. Ah, dan nama domainnya ya nama domain. Jadi lang teman-teman mulai besok misalnya sesudah memang itu silakan hubungi Pak Teddy nanti Pak Teddy akan saya akan memberikan feedback bagi teman-teman yang memang betul-betul mau ya. Saya akan memberikan feedback untuk menyiapkan bahan-bahan ya untuk teman-teman langsung praktek ya. Mungkin itu Pak Teja. Oke, baik, makasih Pak Maksud. Ada lagi kakak-kakak mungkin pertanyaan? Tadi pertama dapat lembar kerja, kemudian dapat prompt, terus gambar ya. Apalagi Pak Maksud? Notepad dan formnya, Notepad ya. notepad dan formnya yang sudah berisi form. Sama Oh, nama dapat. website dan passwordnya mungkin Pak Teja akan menyampaikan juga kan. Oke. Mendapatkan lembar kerja, dapatkan prompt, lalu dapatkan gambar, kemudian user ID pas ini ya untuk Iya, gitu ya. iya, iya Pak Teja. Oke. Oke, ini saya kirim di chat ya info untuk yang apa yang akan didapatkan nanti. Lembar kerja, dapatkan prompt, dapatkan gambar, serta user dan password untuk biasanya. Kira-kira ada lagi? Ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada, jangan khawatir ya kakak-kakak. Nanti tetap hubungi aja nomor-nomor ya apa nomor admin dari PT TBS atau pengiriman info dari PT TBS nomor yang sudah disampaikan. Silakan koordinasi di sana gitu ya. Bertanya juga silakan. Kalau masih ada yang nggak jelas gitu ya atau mau informasi-informasi lanjutan bisa dikomunikasikan di tersebut ya. Itu aja dari kami, kakak semua. Terima kasih banyak sudah hadir untuk diskusi. Semoga banyak manfaat yang bisa didapatkan buat kita semua, insya Allah ya. Dan insya Allah ini kalau misalnya kakak-kakak fokus-fokus saja di minggu pertama sampai keempat, sebetulnya udah bisa langsung eh, menghasilkan gitu ya, udah bisa langsung cuan. Dari mana ya macam-macam ya, dari produk yang ada atau dari digital ya, dari kompetensi digital minimal udah paham dan udah juga bisa menjual produk-produk yang ada ya dari PT TBS. Demikian dari saya sebelum diakhiri, kalau Pak Masud ada yang mau disampaikan, silakan Pak Masud. Eh, Cukup Pak. Ya, Mudah-mudahan sih bagi yang berminat nanti silakan hubungin Pak Teja dan ya. nanti Kak akan menyiapkan bahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Masud. Terima kasih semua kakak-kakak yang udah hadir ya. Terima Eh, kasih, Pak. ya ini udah 1,5 jam hampir, udah melewati batasnya. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu, sukses, lancar buat semuanya. Sukses lewatin dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sehat Terima kasih lab Pak ya. Teja, Pak Masud. Terima Ya kasih. sama-sama Terima kasih. Pak Wildan. Terima kasih.